Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat Rasulullah yang sudah hadir kembali pada kesempatan hari ini, di mana hari kemenangan juga sudah semakin dekat ya. Semoga tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa hingga hari kemenangan tiba. Kembali lagi di acara persembahan spesial dari Kampus Bos, yaitu Kurma, Kumpul Ramadan bersama, belajar bersama Kampus Bos. Untuk kita bisa sharing di sini dan belajar bersama tentang bisnis untuk mengisi kegiatan kita di penghujung bulan suci Ramadan ini, agar lebih bermanfaat bersama mentor-mentor kita dari Kampus Bos ya. Baik, untuk tema hari ini, edisi Kurma yang ketiga, yaitu bertemakan rahasia mengelola tim makin produktif. Nah, kami berharap semoga para sahabat berenang dapat mengambil insight dan juga ilmu yang lebih banyak lagi dari kelas pada malam hari ini ya. Kebahagiaan yang luar biasa yang wajib kita syukuri saat ini atas nikmat dan juga sehat dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua. Sehingga saat ini kita bisa bersilaturahmi dan berjumpa kembali di keadaan yang sehat walafiat. Baik ya, senang sekali bersama saya lagi di sini. Semoga tidak bosan ya para sahabat berenang. Bersama saya Sally Wahyu Andraina. Mohon izin kembali untuk menemani sahabat berenang untuk menemani kelas pada malam hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai kelas, sahabat berenang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini ya. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, selanjutnya agar kita semua semangat begitu ya. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit pantun untuk kita biar semangat begitu untuk memulai kelas pada hari ini. Ya, untuk pantun hari ini yang sudah saya buat, es kelapa rasanya segar, makannya sama ikan bandeng. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo kita belajar bareng ya. Masih semangat ya, sahabat berenang sekalian ya. Baik, oke. Di sini sedikit berbeda sesinya dari kemarin. Kalau kemarin kan kita langsung masuk ke materi, materi dulu, kemudian sesi tanya jawab. Kalau untuk hari ini sedikit berbeda, jadi saya mau menyapa dulu beberapa sahabat berenang di sini. Mungkin juga bisa dibantu untuk nama device-nya ya, seperti biasa. Para sahabat berenang untuk dirubah dulu menjadi format nama instansi, nama peserta, kemudian diberikan nama asal kota, begitu ya. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain, begitu sahabat berenang ya. Saya mau mulai menyapa dulu ini. Oke, di sini ada Ibu Laila dari Roti Gembong, Boyolali. Halo, Bu Laila. Bu Laila, bisa open mic, Bu Laila? Halo, Bu Laila. Halo Mbak. Halo, ya. Bu Laila, apa kabar Bu Laila? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, sudah buka puasa ya Bu hari ini ya? Sudah tarawih? Kalau tarawihnya belum ini. Oh, belum. Ya, baik-baik. Nggak apa-apa, Bu Laila. Ya, Bu Laila, ini saya mau tanya. Ini kan Bu Laila dari Boyolali, Bu Laila ya, dari Roti Gembong, begitu. Untuk temanya sendiri, yang sudah saya sempat spill tadi, kan mengenai rahasia mengelola tim makin produktif, ya Bu Laila ya. Untuk dari Bu Laila sendiri, di Roti Gembong, apakah sudah ada tim yang membantu, Bu, di dalam produksi, begitu? Apakah sudah ada tim yang membantu, Bu Laila? Sudah ada. Sudah. Iya, kalau saat yang dirasakan Bu Lela selama ini di perjalanannya Roti Gemblong, bisa diinfokan nggak sih Bu atau bisa di-sharingkan begitu? Apa sih kendala-kendala yang paling sering terjadi saat Ibu bekerja dengan tim gitu? Kendala-kendalanya. Mungkin bisa di-sharingkan dulu, Bu Laila? Untuk mengenai tim kami ya, mungkin karena kami juga
menerima karyawan itu mungkin kurang kurang selektif mungkin ya. Jadi sering terjadi namanya pergantian gitu. Kadang baru 1 tahun mereka sudah keluar gitu. Akhirnya kita karyawan baru harus mulai mengajari lagi cara bikinnya, cara masaknya gitu. Jadi akhirnya waktu kita itu lebih banyak ke ya gonta-ganti timnya itu loh Mbak. Jadi kurang kurang efektif mungkin ya karena Baik, waktu baik, yang baik. seharusnya saya untuk yang lain ngajari karyawan Oh, lagi gitu. gitu. Baik, baik. Ya, jadi waktunya dirasa kurang produktif karena harus mengajarkan karyawan-karyawan kembali begitu ya Bu ya dari Iya, nol begitu ya Bu. iya, Baik, baik. Ya, terima kasih Bu Laila untuk sharingnya iya, ya. Mungkin saya ke sama-sama. peserta yang lainnya. Di sini ada, kalau tadi dari kuliner ya, mungkin saya sekarang mau ambil dari ini. Bapak Adi Permana. Halo, selamat malam Pak Adi. Dari distribusi alat listrik. Bisa bergabung Pak Adi? Halo Pak Adi. Pak Adi bisa bergabung? Oke, mungkin Pak Adi masih ada kendala ya. Kita lanjut di yang lain. Mungkin di sini ada, oke kita ambil coba dari usaha laundrynya Bu Eka. Halo Bu Eka, bisa bergabung Bu Eka? Halo, selamat malam. Maaf baru Halo. bergabung. Iya, tidak apa-apa Bu Eka. Halo Bu Eka, ini kalau Bu Eka sendiri dari usaha laundry ya Bu ya? Laundry Eka Iya, Lawang ya? Iya, iya. kalau misalkan dari usaha laundry sendiri, Bu Eka, ini sudah ada tim yang membantu atau mungkin masih dikerjakan sendiri Bu untuk laundrynya? Saya sudah ada yang membantu. Ada, baik-baik. Baik, untuk selama ini ada kendala nggak Bu untuk mengelola timnya Ibu Eka di usaha laundrynya Bu? Oh ya, selalu ada perjuangan ya. Selalu Mhm, ada uh, up and down. begitu. Untuk pegawai juga pasti. Ya bersyukur semakin lama bisa semakin baik. Mhm, Pegawai bisa semakin awet. Kalau dulu sempat baik, bongkar pasangnya luar biasa. baik-baik. Jadi kendalanya juga dibongkar pasang juga ya Bu ya, untuk timnya ya. Sempat. Kalau Ya, tapi sekarang sudah bersyukur dirasa ini sudah sudah semakin kondusif, sudah baik, baik, baik. sudah Baik, cukup Bu Eka, cukup. begitu. Iya, suaranya agak putus-putus di sini, Bu Eka. Ya, jadi untuk memang dari tim dulu juga sempat bongkar pasang begitu ya, Bu, tapi dirasa hari sekarang ini sudah mulai lebih kondusif begitu ya. Itu bisa di-spill mungkin, Bu, apa namanya? Sarannya dulu kan sudah merasa sempat bongkar pasang sampai sekarang di keadaan yang sudah lumayan kondusif, mungkin ada saran begitu dari Bu Eka? eh Ada kalau selama ini yang saya lakukan sih ada saatnya kita menjadi teman bagi mereka sehingga mereka merasa Hmm, nyaman bersama kita. Tapi ada saatnya kita menjadi orang tua. Jadi bukan menjadi bos tapi menjadi orang tua yang bersikap tegas kalau mereka nakal, bersikap mendisiplinkan mereka kalau mereka nggak benar, tapi juga berusaha mengerti dengan kesulitan mereka. Saya begitu kira baik. itu sih yang saya rasakan. Jadi bisnis untuk kekeluargaan, bukan untuk bisnis for bisnis. Oke, wah bagus sekali ini. Belum-belum kita sudah dapat insight yang bagus ya dari Bu Eka. Terima kasih Bu Eka ya Anda untuk masih semuanya. belajar juga, masih belajar Baik, juga. baik, baik. Terima kasih Bu Eka. Baik, satu Sama-sama. lagi mungkin ya. Tadi kan sudah dari kuliner, kemudian dari laundry. Saya mau ambil satu lagi. Mungkin sebentar saya pilih dulu. Em, ini di sini dari Bapak Haris mungkin. Pak Haris bisa bergabung, Pak Haris. Mohon maaf. Oh, mohon maaf. Eh, di sini ada Bu Talia. Bu Talia saja. Bu Talia. Bu Talia. Halo. Iya, Iya, Bu Talia. iya, Bu Talia sudah bisa bergabung ya. iya, Mbak. Iya, Bu Talia ini dari
Kedai Kedai kopi. kopi, baik, dari Batu. Kalau dari selama ini perjalanan kedai kopi kedai kopi mungkin ada kendalanya Bu dalam sebuah membangun sebuah tim, mungkin ada kendala yang bisa diceritakan Bu Talia? Untuk kendalanya sih ya mungkin apa? Karena namanya karyawan ya kadang kita menyuruhnya apa tidak sesuai harus Hmm. sering diingetin gitu sih. Terus eh ya masih harus banyak belajar, Belajar. Baik-baik. banyak Untuk lagi lah timnya, pokoknya kerjasamanya. Hmm? begitu. Kalau timnya sendiri sudah berapa orang Bu sekarang? Kalau dari Oh, kedai kopi, saat ini masih 2 orang. 2 orang ya. Ya, Baik-baik ya. Terima kasih untuk sharingnya Bu Talia ya. sama-sama. Baik ya. Baik, selanjutnya ini sudah sharingnya sudah cukup saya rasa. Kemudian hmm, sudah mulai ada yang bergabung. Mungkin bisa dibantu yang lainnya untuk ini ya, mengubah nama device-nya ya. Jadi kita bisa saling kenal begitu. Sebentar. Oke. Oke, sudah dirubah beberapa. Untuk cara ganti device-nya, tetap ya Ibu, Bapak, Ibu, sahabat berenang, di partisipan, kemudian bisa di-rename ya. Diganti dengan nama instansi, nama peserta, kemudian dari asal kota. Nggih. Baik, saya ucapkan selamat datang kembali dan bergabung untuk para sahabat berenang sekalian yang sudah join di kelas pada malam hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya juga mau spill lagi mengenai program khusus dari Kampus BOS ya, dari kelas Kurma ini mengenai tunjangan heboh Ramadan, program THR dari Kampus BOS, begitu ya. Ini sudah beberapa ada peserta yang sudah mulai upload di Instagramnya. Mungkin yang baru naik traktiran heboh Ramadan, jadi untuk dari kampus pos sendiri, dari tim Kurma, ini mau bagi-bagi THR kepada beberapa peserta sahabat benar sekalian. Nah, untuk dapat THR dari kita, caranya gampang banget. Cuma dengan ini, satu syarat dan ketentuannya dengan follow Instagram kita dan posting poster ini atau flyer hari ini. Mungkin kakak admin bisa bantu flyer yang bisa diposting di feed Instagramnya. Nah, berikut flyer yang bisa di-upload di feed Instagram. Kemudian jangan lupa untuk tag 5 teman kalian dan juga jangan lupa untuk tag-tagan dari sahabat benar. Kemudian dipastikan juga untuk akunnya tidak di private ya, gitu. Nah, pastikan postingannya mendapatkan jumlah like terbanyak dan juga diberikan caption yang paling menurut sahabat benar paling menarik. Begitu ya. Nah, untuk diumumkan besok di tanggal 14 begitu ya. Jadi stay tune terus hari ini, kelas hari ini dan sesi terakhir sampai besok tanggal 14 April begitu ya sahabat benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi materi. Namun sebelumnya saya akan membaca. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai tema rahasia mengelola tim makin produktif dari seorang public speaker, namun juga seorang entrepreneur, kemudian juga seorang penulis buku. Nah, beliau adalah Bapak Cucu Haris, begitu. Nah, untuk bisnis yang dikelola Bapak Cucu Haris ini ada banyak. Nah, yang paling terkenal ini dia ada mie janda yang khas dengan warna ungunya dari Pak Cucu Haris. Kemudian ada CV Kreasi Sukses Sejati, kemudian bisnis PT Alus Sukses Sehati, PT Rovindia Eka Mulia Sukses, dan ini El Fatih Herbal Indonesia. Itu. Nah, kemudian selain menjalankan bisnis, Bapak Cucu Haris itu juga merupakan seorang
penulis buku, begitu ya, lebih dari 20 buku yang sudah ditulis oleh Bapak Cucu Haris. Nah, kemudian terlebih lagi, Bapak Cucu Haris juga memiliki Certified Trainer by BNSP, kemudian ada Certified Pendamping UMKM by BNSP, Certified Life Coach, Certified Hypnosis, kemudian Certified Hypnotherapist. Waduh, selain entrepreneur juga hipnoterapis juga di sini. Dan juga Certified Mentor Business Roadmap, begitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, berikut saya cek dulu Pak Cucu Haris apakah sudah bergabung juga? Alhamdulillah sudah. Sudah, baik ya. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Cucu Haris. Halo Pak Cucu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Cucu? Alhamdulillah baik Mbak Seli, apa kabarnya? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Cucu. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, Amin. baik Pak Cucu. Jadi tadi sebelum kita mau masuk materi, sebenarnya kita juga mau sedikit diskusi gitu ya, mengenai tema hari ini dengan para sahabat benar yang lainnya. Apa sih kendalanya kalau misalkan kita mau mengelola sebuah tim gitu ya? Pasti selalu ada kendalanya, karena memang kan beda kepala, pastinya akan beda pemikiran, begitu ya Pak Cucu. Namun sebelumnya, sebelum kelas kita mulai, sebelumnya kita juga sudah mohon sampaikan terima kasih kepada Pak Cucu karena sudah berkenan meluangkan waktunya ya Pak untuk memberikan materinya pada hari ini, begitu ya. Selanjutnya saya berikan waktu dan tepat kepada Pak Cucu ya. Silakan Pak Cucu, saya berikan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan yang sudah hadir pada Zoom malam ini? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha yang mana pada hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka meskipun hanya via Zoom. Dan ini adalah pertemuan ketiga ya, dan besok adalah penutupnya. Salat besar salam semoga tercurah limpahkan kejujuran paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan juga sahabat, termasuk juga kita selaku umatnya. Baik, ini materinya kita kasih judul 8 jurus membangun tim produktif. Nah, coba saya pengen lihat, silakan tuliskan di chat, ada gak yang sudah punya tim? Ada yang sudah punya tim? Alhamdulillah sudah. Oke. Oke, silahkan coba tuliskan timnya ada berapa jumlahnya. Oke, Masya Allah 4 orang, 35 orang, Bunda Sri Utami. Oke, yang lain? 15 orang, Bunda Lela, Masya Allah. 7 orang, Pak Adi. 3 orang. Oke. Oke, terima kasih banyak ya sudah merespon dengan baik. Baik, Bunda Seli, Mbak Seli, silahkan kita mulai share aja materinya. Baik, bisa dibantu Kakak Admin? Oke. Jadi kita akan mulai dengan pemutaran video terlebih dahulu ya.
Oke, baik, kita next. Oke, next. Oke, baik rekan-rekan. Ya, setelah kita melihat video tadi, kita sudah memahami ya, ternyata karyawan kita itu tidak semuanya tipenya sama. Nah, jadi berarti ini yang menjadi penyebab salah satunya bisnis kita jalannya tersendat. Nah, karena itulah kita akan belajar tentang jurusnya. Nah, berikutnya coba gini. Saya ingin teman-teman cerita gitu. Coba, siapa yang ingin memiliki karyawan yang tidak produktif? Ada? Oke, next. Kalau memiliki karyawan yang kurang produktif, ada yang mau? Kalau memiliki karyawan yang produktif? Oke, mau ya? Memiliki karyawan yang produktif, mau ya? Kalau ternyata ada satu pilihan lagi, memiliki karyawan yang sangat produktif, mau nggak? Oke, dan ini ternyata lebih banyak orang yang mau ya. Sahabat, faktanya memang kita kadang dihadapkan dengan karyawan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan? Hal ini bisa karena beragam alasan. Bisa jadi karena kita tidak cukup selektif dalam proses seleksi, atau jangan-jangan memang nggak ada proses seleksi nih. Nah, tadi saya kan nguping tuh. Bisa jadi karena kita salah dalam penempatan. Secara kompetensi, harusnya karyawan tersebut kita tempatkan di bagian marketing. Malah kita tempatkan di bagian produksi. Atau bisa jadi karena nggak ada job desk yang jelas, sehingga karyawan kita nggak tahu apa sih tugasnya, apa sih kewenangannya. Tidak ada SOP yang membuat mereka nggak paham bagaimana cara memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar. Bisa jadi karena fasilitas kurang memadai, yang membuat pekerjaan akhirnya menjadi terhambat. Bisa jadi juga karena komunikasi yang terhambat, sehingga muncul miskomunikasi, yang justru berdampak pada keterlambatan tuntasnya pekerjaan. Atau jangan-jangan karena memang tidak ada leader yang kuat, leader yang mampu membangun tim menjadi super tim, bisa memiliki kinerja terbaik, dan produktivitas kerjanya terus akan meningkat. Jangan-jangan iya, karena kitanya yang memang tidak bisa memimpin, sehingga tim tidak terorganisir dengan baik. Jangan-jangan, daripada mengaduh sampai gaduh, yuk kita bahas 8 jurus membangun tim produktif, tentu bukan versi on the spot. Kita mulai ya. Next.
Jadi dari 8 jurus itu, jurus yang pertama adalah hadirkan pemimpin yang kuat dan memiliki human dignity agar pantas untuk diikuti, mampu memotivasi, dan juga menginspirasi. Jadi, tahu nggak sih apa leadership itu? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu apa leadership itu? Ada yang bisa jawab? Kemampuan memimpin. Oke. Ada lagi? Nah, kawan-kawan, leadership ini merupakan kemampuan, nih yang pertama ya, kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan mengarahkan tingkah laku, bawahan atau kelompok. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok tersebut. Nah, jadi leadership itu terdiri dari 3 kemampuan tadi. Kemampuan mempengaruhi, mengarahkan tingkah laku, dan dia dipandang paling ahli untuk mengorganisir timnya mencapai tujuan bersama. Nah, untuk bisa memimpin orang lain, maka kita harus mampu memimpin diri sendiri, atau biasa disebut dengan self-leadership. Apa tuh self-leadership? Ada yang tahu? Self-leadership kira-kira apa coba? Oke, ada yang bisa jawab? Boleh tanya Google Translate? Oke, kalau nggak ada yang bisa menjawab, jadi gini. Kemampuan memimpin diri sendiri, ya betul, Bunda Lucy. Ya, jadi self leadership itu adalah kemampuan mengendalikan pertama pikiran, kedua perasaan, dan yang ketiga tindakan kita sendiri. Jadi untuk bisa memimpin orang lain, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain, terlebih dahulu kita harus melatih diri kita untuk memiliki kemampuan self leadership itu, ya. Nah, jadilah pemimpin yang memiliki spiritual yang baik, human dignity. Human dignity itu adalah kemampuan memanusiakan manusia. Agar apa? Agar bisa menghadirkan kehidupan yang baik bagi timnya. Agar timnya bahagia. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan pernah belajar tentang 9 pilar bisnis, maka dari sini kita paham bahwa perusahaan tidak hanya dibentuk untuk menghasilkan profit, tidak hanya dibentuk untuk create money, tidak hanya dibentuk untuk itu, teman-teman. Tetapi ternyata juga dibangun untuk menciptakan kehidupan, create life, yang nantinya menciptakan kebahagiaan. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar 9 pilar bisnis tuh. Ya, ada pilar atas, ada pilar bawah. Ya, 4 di bawah, 4 di atas, dan 1 titik itu yang namanya organisasi. Nah, ternyata perusahaan ada pilar 4 titik di bawah tadi. Ya, di antaranya adalah business owner mentality, spiritual, terus leadership, dan juga human dignity. Jadi,
perusahaan membutuhkan seorang leader yang memiliki kemampuan spiritual dan human dignity yang baik. Sehingga nanti timnya itu akan merasa happy, akan merasa bahwa dia mendapatkan kehidupan ketika dia berada di perusahaan yang kita pimpin. Oke. Sampai di sini ingat-ingat, yang pertama apa? Dibutuhkan seorang leader ya yang memiliki kemampuan human dignity sehingga dia tidak hanya mampu mempengaruhi tapi juga mampu memotivasi dan juga menginspirasi timnya. Oke, next yang kedua. Yang kedua, oke. Yang kedua, bangun struktur organisasi yang efektif. Tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ya. Jadi, rekan-rekan, ketika kita membangun sebuah perusahaan, tugas kita juga membangun struktur organisasinya. Bahkan saat kita belum punya karyawan misalkan, struktur organisasi itu harus sudah mulai kita bangun, harus sudah mulai kita buat. Awalnya nama kita itu ada di banyak posisi. Tapi seiring waktu nanti kita akan alihkan ke orang lain dan akhirnya kita hanya fokus menjadi pemimpin atau pimpinan tertinggi saja. Entah di situ namanya manajer, entah itu namanya GM, entah itu namanya direktur. Saya jadi teringat ketika saya dulu pernah sekolah gitu ya, di salah satu lembaga coaching ya pertama dan terbesar di dunia. Itu saya yaitu tahun 2017 ya, saya dibercandain oleh coach saya gitu. Nah ini bikin struktur organisasi, kan nama saya itu Cucu Haris rekan-rekan. Di sini Cucu, di sini Haris, di sini Acuy gitu kan. Acuy nama panggilan saya. Dibercandain gitu. Artinya di banyak posisi itu ada nama saya. Nah, contoh misalkan di salah satu perusahaan ya di awal-awal ya, di salah satu perusahaan yang kami miliki, itu saya itu awalnya itu jadi direktur. Terus jadi manajer. Berikutnya jadi supervisor. Sampai seiring waktu, supervisornya diganti orang lain. Nah, nanti manajernya diganti orang lain. Jadi yang disisakan tinggal direkturnya ya, manajer A, manajer B kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, yuk kita mulai bangun struktur organisasi. Dan nanti seiring waktu kita akan mulai alihkan ke orang lain untuk posisi-posisi tertentu. Lalu mana yang akan kita alihkan lebih dahulu? Pilihannya bisa dua. Yang pertama kita alihkan adalah yang paling dianggap kita kurang kompeten di posisi itu. Atau pilihan yang kedua, yang pertama kali kita alihkan adalah yang paling kecil dampaknya untuk perusahaan. Kalau misalkan posisi itu tidak bisa dipegang oleh orang dengan sebaik-baiknya. Oke. Struktur organisasi harus kita buat seefektif mungkin. Kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Tempatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Karena itu proses seleksinya sangatlah penting untuk diseriuskan. Proses seleksinya sangatlah penting untuk kita seriuskan. Kita harus memahami potensi seperti apa yang dibutuhkan untuk posisi yang akan kita rekrut itu karyawannya. Atau kompetensi apa yang kita butuhkan untuk mengisi satu posisi tertentu. Sehingga kita tidak menempatkan orang yang tidak kompeten. Atau jangan sampai kita malah salah menempatkan orang. Yang jago marketing
Kita malah tempatkan di posisi akunting. Jangan-jangan nanti malah bikin boncos perusahaan kita tuh. Ya. Oke. Yang ketiga, next. Oke. Yang ketiga, pastikan tim memahami visi, misi, budaya perusahaan, peraturan perusahaan, goal, serta job desk masing-masing. Nah, perusahaan itu harus punya visi dan misi agar karyawan yang bergabung paham mau dibawa kemana hubungan, agar paham mau dibawa kemana nih hubungan kita gitu. Jika kita mengibaratkan karyawan kita itu sebagai penumpang, maka mereka harus tahu rute bus ini mau dibawa kemana. Tapi kalau penumpangnya malah tidur lelap di dalam bis, ya udah turunin aja gitu. Ya. Kita juga perlu memiliki budaya perusahaan. Karena saat kita punya banyak karyawan, berarti kita sedang menghimpun dengan beragam orang yang berbeda-beda karakter serta latar belakang budaya yang juga berbeda-beda. Saat mereka bekerja, karakter dan latar belakang budaya mereka itu harus mereka tanggalkan dan mereka harus mengaplikasikan budaya yang dianut di dalam perusahaan tersebut. Maka agar budaya perusahaan bisa dijalankan, kita pun harus membuat peraturan perusahaan agar mereka tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan mereka juga bisa tahu apa konsekuensinya ketika mereka melanggar hal tersebut. Mereka juga harus tahu apa job desk mereka, apa tugas, apa kewenangan yang mereka emban. Sehingga mereka paham apa yang harus mereka lakukan dari mulai masuk atau dari mulai datang hingga mereka pulang. Jangan lupa, siapkan juga SOP, Standard Operating Procedure. Ya. Siapkan SOP agar mereka tahu standar yang telah diterapkan perusahaan. Lalu buatlah KPI, Key Performa Indicator, agar kita bisa menilai pekerjaan mereka dengan objektif. Meskipun misalkan di antara karyawan kita itu ada istri atau suami kita, atau bisa jadi ada mantan kita juga. Oh ya, kita kadang menemukan banyak business owner yang curhat. Curhatnya itu penuh emosional. Mereka mengeluh. Karyawan mereka itu kayak ginilah, kayak gitulah. Saat mereka tidak ngantor, katanya karyawan mereka itu kinerjanya sangat buruk. Lalu saya tanya, adakah job desk-nya? Adakah SOP-nya? Ternyata mereka menjawab, nggak ada. Lalu saya tanya, kalau sop iga atau sop buntut ada nggak? Aduh, nggak sepenuhnya kesalahan karyawan kita itu terjadi karena memang kesalahan mereka. Ya, bisa jadi mereka nggak bisa bekerja secara optimal karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Dan mereka juga nggak tahu
standar pekerjaan yang baik dan benar itu seperti apa di perusahaan kita. Itu tadi, karena kita tidak ada job desk-nya, tidak ada SOP-nya. Itu jurus yang ketiga. Lalu next, jurus yang keempat. Lakukan training and development untuk tim agar kapasitas serta kapabilitas tim itu bisa terus naik, bahkan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saat kita merekrut karyawan, biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama, cari yang ahli dan berpengalaman, atau pilihan kedua, cari yang nggak apa-apa deh, nggak ahli-ahli amat. Nggak apa-apa juga kalau nggak punya pengalaman. Kira-kira rekan-rekan, sahabatku semua, coba dijawab di kolom komentar. Biasanya merekrut itu pakai pilihan pertama atau pilihan kedua? Pilihan pertama itu apakah yang ahli dan berpengalaman? Oh iya, pilihan kedua sekarang. Berarti yang nggak harus punya pengalaman, yang nggak harus kompeten-kompeten amat. Coba yang lain, ada yang menjawab? Pilihan ketiga. Biasa kalau perempuan dikasih dua pilihan, dia cari yang lain. Oke, yang pertama nih Kang Adi. Oke, dulu sih pernah yang ke satu, tapi setelah dicoba nggak kuat bayarnya, kan begitu. Ya, oke, baik rekan-rekan. Oke, karena gini, ketika kita memilih pilihan yang pertama, maka kita harus sudah siap dengan resiko membayar gaji yang besar. Betul nggak? Betul nggak? Kalau orang misalkan dia sangat berpengalaman, expert, dia kan minta gajinya juga agak kecil. Enggak hanya sekedar UMR kan? Betul kan? Nah, iya, itu betul. Nah, kan ini yang jadi masalah bagi kita yang bisnisnya sedang atau baru dirintis, kan begitu? Nah, tapi kalau kita ngambil yang, aduh saya itu pengennya itu yang pengajuan salarinya itu nggak tinggi gitu. Kalau bisa di bawah UMR gitu ya. Atau kalau bisa pas banget di UMR gitu. Nah, akhirnya kita cari yang ya nggak apa-apa, nggak terlalu berpengalaman juga. Asal dia mau dengan gaji yang sudah kita tentukan. Gitu ya. Akhirnya seringkali kita memilih pilihan yang kedua. Ya kan? Karena kita sesuaikan dengan keterbatasan budget yang ada di bisnis kita. Duh, bisnis saya itu baru dirintis. Saya mah nyarinya yang permintaan gajinya gak bikin saya nangis atau gak bikin saya meringis. Kan gitu. Ya. Nah, kalau sudah begini, maka program training and development wajib adanya. Wajib hukumnya. Tugas kita untuk mendidik mereka agar kapasitas dan kapabilitasnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, kalau udah pinter, ntar juga kabur. Ya enggak juga kalau kita bisa merawatnya. Karena kan banyak juga yang bilang ke saya begitu, "Oh, coach, saya udah training, saya udah didik gitu kan, udah saya bikin pinter, taunya kabur gitu kan." Ya, kan kita ada cara lain supaya kita tetap bisa merawat mereka gitu ya. Nah, makanya tugas kita membentengin. Kan gini, kebutuhan orang itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal duit. Ya. Sama ya, uang dan duit. Enggak semua melulu soal uang.
tapi juga bisa soal penghargaan, pengakuan, dan lain-lain. Nah, kita nanti akan bahas di jurus berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke jurus yang kelima. Jurus yang kelima. Oke, next. Nah, itu. Penuhi fasilitas yang memadai dan mendukung produktivitas kerja. Kenapa? Pokoknya gini, jangan sampai deh kita menuntut karyawan kita bekerja efektif. Kita menuntut karyawan kita produktif, sangat produktif. Kita menuntut kinerja karyawan kita setinggi langit gitu. Tapi fasilitasnya tidak mendukung. Tapi fasilitas yang kita siapkan tidak memadai. Diminta buru-buru, komputernya lemot. Diminta buru-buru, internetnya yang lemot. Ayolah, kasih komputer yang speknya tinggi dan internetnya yang kencang. Lalu gimana kalau masih lemot? Kalau begitu berarti otaknya yang lemot. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai produktivitas kerja rendah hanya gara-gara fasilitasnya yang nggak memadai. Kan nggak perlu mewah, asal pas sesuai kebutuhan. Karena terkadang pepatah tak ada rotan akar pun jadi, menjadi tak sepadan dengan tuntutan dan beban kerja yang harus tim kita jalani. Itu jurus yang kelima. Berikutnya, kita akan masuk ke jurus yang keenam dari 8 jurus yang akan kita bahas. Jurus yang keenam, bangunlah komunikasi efektif serta bangun hubungan yang baik dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan, alias antar karyawan. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Enggak ada. Oke, supaya nggak miskomunikasi. Keren. Biar tidak terjadi miskomunikasi. Keren. Ada lagi? Biar kompak. Keren. Ada lagi? Agar bisa bersinergi yang positif. Keren. Ada lagi? Agar kerja jauh lebih produktif. Keren. Ada lagi? Pokoknya kalau sama saya itu keren terus. Pokoknya keren terus kalau sama saya. Kebayang nggak kalau jadi karyawan saya? Tuh, agar kerjanya bagus. Keren. Semua keren. Oh iya, semua keren kayak Bunda Lucy. Jadi rekan-rekan, jadilah komunikator yang baik. Yang tidak hanya mengandalkan kata-kata, tapi juga melengkapinya dengan intonasi dan gestur. Kenapa? Karena ternyata kata-kata itu bobotnya hanya 7%. Berapa? Kata-kata itu bobotnya hanya berapa persen? 7%. Ya. Oke, berarti ada yang menyimak. Oke, 7%.
Sementara intonasi itu bobotnya 38%. Coba tambahkan. Kata-kata 7%, intonasi 38%, jadinya berapa persen? Oke, jadi 45%. Yang lain benar nggak 45%? Oh, tuh kan ada yang beda 76% tuh. Oke. Ya, jadi berapa tadi? 46 ya. Ada yang jawab 46 sama 45 nih. Yang Pak Adi itu sama dengan yang mana nih? Coba ada yang 45%. Oke, ya betul. Sama dengan yang benar. Terserah nanti yang benar yang mana ya. Gitu ya. Ini kan kita udah pada buka puasa ya. Di Indonesia bagian timur juga udah buka puasa kan. Malah lebih dulu nih buka puasanya. Oke. Nanti saya kalau bisa pengen puasa lebih cepat, saya tinggal terbang ke Palu. Buka puasanya lebih cepat. Oke, jadi 7% ditambah 38% udah jelas 45%. Yang jadi pertanyaannya, oh ya Kupang bukan Palu. Yang jadi pertanyaannya adalah 55% lagi gimana? Dari mana coba 55% lagi? Ada yang tahu nggak? Dari hati. Dari hati. Nih, kalau udah bahasa hati itu udah dari vibrasi hati. Kalau udah bahasa kalbu nih Titi DJ mania banget nih. Oke. Oke, teman-teman. 55%-nya itu dari gestur. Itu dari mimik wajah. Coba lihat apa yang saya lakukan. Coba lihat. Saya sedang menunjukkan mimik wajah seperti apa dan lihat tuh tangan saya main. Ya kan? Mata saya main gitu ya. Hanya saja via Zoom kan saya ya gitu udah via Zoom mah kayak gitu. Ya. Nggak tahu kan kalau kaki saya juga main ini. Gitu ya. Ya, coba lihat apa yang saya lakukan. Smiling voice. Selalu kelihatan ngomong sambil tersenyum. Betul nggak? Bukan karena ada Mbak Selly di situ terus saya senyum terus gitu, bukan. Gitu. Tapi beginilah seharusnya ketika kita berkomunikasi, teman-teman. Orang jadi senang. Coba kalau saya gini, ngomong sama karyawan begini. Mana bet lah jadi karyawan saya. Ya. Saya Mijanda itu udah lebih dari 15 tahun dan sebagian besar karyawannya itu karyawan-karyawan jadul yang membersamai kami itu dari mulai lajang sampai pinak sampai sekarang gitu. Dari lajang, saya juga lajang dulu gitu ya. Mereka lajang, sekarang saya beranak pinak ya, mereka juga beranak pinak. Gitu. Bertahan gitu. Melewati badai pandemi gitu ya. Mereka juga mau gak digaji. Ya gak mungkin lah. Ya, jadi 5%-nya lagi itu ada biasakan kalau ngobrol sama karyawan kayak gini senyum, jangan manyun, jangan wajah ditekuk, meskipun di rumah istri marah, meskipun di rumah istri manyun, di kantor, di perusahaan senyum, kan asik ngelihatnya, gitu. Mbak Seli aja asik kan ngelihat saya, asik kan? Tuh asik, gitu. Makanya saya juga asik ngelihat Mbak Seli karena senyum, gitu ya. Gitu. Yang lain saya nggak tahu tuh senyum apa kagak tuh. Atau senyum-senyum sendiri gitu ya sambil tiduran. Atau sambil mandi mungkin. Ya, 55% itu gestur. Nah, menurut Paul J. Meyer,
komunikasi dalam kesuksesan pribadi dan karir. No, Pak Adi baru dinyalain tuh kameranya. Itu menurut Paul J. Meyer. Paul J. Meyer itu bukan tetangga saya sih, gitu ya. Beliau bilang begitu. Kalau komunikasi itu dalam hubungan manusia adalah kunci kesuksesan pribadi dan karir. Ya. Nah, teman-teman, saya itu biasanya, ya kadang itu suka mengajak karyawan saya itu makan siang. Enggak bareng, mungkin ada 1 orang saja. Mungkin saya ajak 2 karyawan saya makan siang. Mungkin ajak 3 karyawan saya makan siang. Wah, ternyata di sini ada Mas Ilham ya. Mas Ilham pernah saya ajak makan siang, diketahui. Ya, biasanya saya itu suka mengajak karyawan kita itu makan siang. Ya. Nah, jadi ketika saya mengajak karyawan saya makan siang, ini saya sedang membangun komunikasi dan juga sedang membangun hubungan. Ini bisa jadi saya mengajak karyawan saya itu makan siang karena dia lagi turun performanya, atau karena ada sesuatu yang harus kita gali dari orang tersebut, atau ada sesuatu yang harus kita bahas tapi dengan suasana yang cair. Karena berbeda ketika kita ngobrol sama tim kita di kantor dengan kita ngobrol sama tim kita di rumah makan. Itu suasananya berbeda. Bangun supaya mereka tidak terlalu tegang sehingga mereka bisa berkata apa saja. Jangan-jangan selama ini mereka sungkan karena kita yang menjaga jarak. Melihat mereka datang terlambat, akhirnya kita marah-marah. Tanpa kita bangun komunikasi apa yang menjadi penyebabnya. Ya. Jadi lakukanlah. Kalau saya ya kayak gitu. Klien saya sekarang sudah melakukan, tapi kalau klien saya itu makan malam gitu ya. Bergiliran makan malam, jadi semua kena jatahnya makan malam gitu. Gitu. Nah, kita sedang membangun hubungan baik. Bukan sedang membangun hubungan spesial. Saya tuh kalau mengajak karyawan saya yang perempuan makan siang, ya orang nggak cemburu, orang nggak curiga. Istri saya juga nggak mempermasalahkan, gitu. Karena udah paham. Nah, padahal ya enggak lah gitu ya. Membina hubungan baik, bukan hubungan spesial. Ya. Nah, ini penting teman-teman untuk kita lakukan. Bangun komunikasi efektif dengan mereka, bangun hubungan yang baik dengan mereka, bangun hubungan yang baik antar karyawan kita, bangun komunikasi yang baik antar karyawan kita. Ya. Upaya kita membangun hubungan dengan karyawan, ya, upaya kita agar karyawan kita juga memiliki hubungan baik satu sama lain. Hal ini agar mereka senang bekerja sama dalam tim dan membangun kolaborasi efektif satu sama lainnya. Ya. Kenapa? Karena nanti mereka akan tumbuh rasa saling percaya dan respect. Nah, ini ada penelitian teman-teman yang dilakukan oleh Mas Edward Wiggum atau Bang atau Kang lah atau Mister Dr. Albert Edward Wiggum namanya. Ini dilakukan terhadap 4.000 responden yang dipecat dari pekerjaannya. Lalu apa hasilnya teman-teman? Ternyata hasilnya 90% orang diberhentikan dari pekerjaannya karena tidak mampu mengembangkan kemampuan membangun interaksi yang efektif dengan orang lain. Karena apa tadi 90%-nya? Karena mereka tidak mampu mengembangkan kemampuan membangun interaksi yang efektif dengan orang lain. Jadi kalau begitu,
ternyata hanya 10% saja yang diberhentikan karena tidak memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Beuh, kok gini ya? Ya paling tidak itu menurut Kang Albert, ya. Menurut Dr. Albert Edward Wickham setelah melakukan survei kepada 4.000 orang yang dipecat dari pekerjaannya. Nah, jadi inilah pentingnya kita semua memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan membangun hubungan yang baik. Itu teman-teman. Itu jurus yang ke-6. Masih ada waktu enggak, Mbak Sally? Atau boleh dilanjut. masih dilanjut? Ya kalau nggak ada Ya, waktu saya mah nggak apa-apa gitu. Biar boleh, nanti Pak. biar penasaran 2 jurus lagi terus nanti datang ke Bogor. Iya. Boleh dilanjut, Pak. Iya, Jujur. saya senang dengan angka 8 masalahnya. Jurus yang ke-7. Bangun komitmen dan berikan penghargaan. Kan tadi disinggung tuh di jurus yang sebelumnya. Bangun komitmen dan berikan penghargaan. Kenapa? Agar mereka paham. Bangun komitmen ya, agar mereka paham ketika mereka tidak melakukan kinerja dengan baik, maka mereka akan mendapatkan komitmennya. Ya mungkin di kita istilahnya itu punishment-nya, hukumannya gitu. Kalau datang terlambat berulang-ulang kali, apa punishment-nya? Bla 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 bla. Kalau KPI gitu tidak tercapai dengan baik, apa punishment-nya? Apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan? Jadi bangun komitmennya. Dan berikan penghargaan kepada mereka yang memiliki produktivitas tinggi dan memiliki kinerja yang baik. Sehingga mereka paham bahwa mereka sedang berada di sebuah perusahaan yang sangat objektif dan sangat perhatian. Jadilah pemimpin yang senantiasa mengapresiasi tim kita. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberikan senyuman hangat, jabat erat, tepukan di bahu, tanda kita bersahabat. Lakukan itu teman-teman. Dan rasanya itu beda. Persepsi, pandangan, tim kita itu akan berbeda. Bisa jadi mereka bertahan bukan karena gajinya yang besar, tapi karena, saya berada di perusahaan yang sangat menghargai seperti apapun pencapaian yang saya berikan terhadap gitu. Ya. Nah, ini jurus yang ke-7. Nah, ini jurus yang terakhir apa nih? Jurus yang terakhir itu adalah lakukan evaluasi, perbaikan, dan pengendalian. Ini jurus yang terakhir. Menurut The Balance Career, untuk membentuk tim yang kompak adalah dengan terus-menerus melakukan evaluasi dalam meningkatkan proses, cara kerja, dan interaksi anggota tim. Sebuah tim yang ingin bergerak maju harus bisa menganalisa apa saja hal yang menjadi penghalang kinerja dan strategi yang selama ini dilakukan. Tim harus mengadakan rapat secara rutin untuk melakukan assessment
pada proses dan progres tim dalam mencapai tujuan bersama. Makanya guru kami, Coach Ridwan Abadi itu menyarankan kita untuk melakukan rapat harian. Kita sebutnya briefing mungkin kalau kita. Di briefing itu kan ada 4 hal ya, evaluasi, koordinasi, motivasi, dan doa bersama. Ini kalau di kami. Terus nanti ada rapat mingguan. Nanti ada rapat bulanan. Nah, nanti ada annual meeting ya, rapat tahunan. Atau raker. Oke. Nah, tadi bicara pengendalian, teman-teman. Kenapa? Karena kontrol sangat penting dilakukan, mengingat terkadang tim mungkin akan kehilangan arah saat mengerjakan tugas yang bagi mereka terlalu kompleks. Menyatukan, menyadarkan, dan mengembalikan mereka ke misi yang seharusnya. Itulah pengendalian. Cukup materinya. Masih ada waktu? Sudah habis. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Cucu Haris. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja ya, karena juga terbatas waktu. Untuk sesi ini kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa raise hand atau bisa di chat atau langsung bisa open mic. Oke, saya bacakan dulu. Ini sudah ada 1 pertanyaan, Pak Haris, dari Bapak Adi Permana. Pertanyaannya, Coach, bagaimana cara merekrut collection atau penagih yang trust? Karena banyak kasus di perusahaan distribusi Gimana tagihan. tadi suaranya tersendat. Suaranya iya. tersendat. Ya, gimana? Saya ulang. Dari Bapak Adi Permana, bagaimana cara merekrut collection atau penagih yang trust? Karena banyak kasus di perusahaan distribusi, tagihan sering digelapkan penagihnya. Begitu. Sering digelapkan penagih. Jadi yang gelapkan penagihnya, ini collection-nya yang menggelapkan. Ya. Waduh. ini kasus ya. Gitu ya. Ini langsung dijawab. Boleh langsung dijawab dulu. Oh. Siap. Oke, baik. Jadi yang disebut kompetensi itu kan terdiri dari 3 hal ya. Kompetensi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah knowledge, pengetahuan. Kita tes gitu secara pengetahuan, wah dia bagus pengetahuannya. Yang kedua, kita akan lihat kompetensinya dari sisi skill. Oke, ternyata dari sisi skill, oh ini juga kompeten. Maka yang ketiga, coba lihat attitude-nya. Coba perhatikan attitude-nya. Dan teman-teman, sebenarnya knowledge, skill bisa kita asah. Tapi attitude bisa kita kedepankan. Karena ternyata membangun atau merubah attitude ternyata tidak jauh lebih mudah daripada membangun knowledge dan skill. Itu dulu ya. Mindset-nya itu dulu. Yang kedua, boleh deh kalau kita misalkan sudah dapat tuh tim, namanya tadi kolektor ya, tim penagih itu ya. Boleh, ini ada cara sederhana sebenarnya, misalkan Pak Adi itu punya uang 100 ribuan, tapi serinya itu dicatat, Pak Adi. Serinya itu dicatat. Nah, lalu Pak Adi itu, misalkan Pak Adi punya 10 tim, 10 ya, tim kolektor atau penagih itu. Di setiap 10 orang itu, coba Pak Adi kasih uang 500.000 masing-masing. Ya. Yang udah dicatat nomor serinya. Si A dikasih 5 dengan nomor seri yang kita ingat, si B dikasih 5, si C, dan seterusnya. Kita kasih 5 dengan nomor seri yang kita sudah ingat, kita sudah catat. Kalau diingat kan nggak mungkin ya. Belum tentu mudah diingat itu. Nah, akhirnya kita bilang kepada mereka, tolong titip uang 500.000. Ya, nitip di dompet kalian masing-masing. Ingat ya,
titip uang ini di dompet kalian masing-masing. Nah, lalu 200 kemudian nanti Pak Adi coba ambil kembali tuh uang itu. Ya. Ambil lagi uang itu dari si A, si B, si C, si D, si E, si S, dan seterusnya sampai 10 orang. Lalu Pak Adi ingat-ingat tuh, ini uang dari si A, ini uang dari si B, dan seterusnya. Lalu Pak Adi lihat catatannya, apakah nomor serinya masih sama atau tidak. Kalau nomor serinya tidak berubah, artinya nih orang jujur banget dan amanah, Pak Adi. Ini jujur banget dan amanah. Kenapa? Karena dia paham tadi konteksnya. Pak Adi bilang, tolong titip uang ini di dompet Anda. Titip uang. Karena gini, nanti ada orang yang berpikir, yang penting jumlahnya sama kan 500.000. Kan begitu. Ini jangan sampai ketahuan Pak Adi sama tim Pak Adi. Jangan-jangan nanti tim Pak Adi ada yang ikutan Zoom kali ini nih. Jadi nanti akan ketemu 3 orang. 3 tipe. Tipe yang pertama, aduh maaf Pak Adi, uangnya kepake. Mohon izin, kepake uangnya. Tapi ada nih 250.000. Insya Allah besok saya kembalikan sisanya. Ada tipe yang pertama seperti itu. Jadi boro-boro 500.000 Pak Adi. Udah berkurang tuh 500.000-nya. Ketika Pak Adi pinta mendadak. Ya. Ada tipe yang kedua. Bilang ke Pak Adi, ini uangnya. Tapi ketika Pak Adi cek, nomor serinya udah berbeda. Tapi akan ketemu orang yang pertama. Ketika Pak Adi cek, nomor serinya tetap sama. Ini orang yang benar-benar jujur dan amanah. Pak Adi harus rawat, Pak Adi harus laminating, lalu kasih figura. Gitu. Jadi itu simpelnya Pak Adi. Itu ya. Siap, Coach. Ya, tentu nanti ada treatment, kita training supaya dia jujur. Karena saya juga pernah Pak Adi dulu ketika saya di Cikarang pernah gitu. Nah, kalau saya dulu sempat bercandain Pak Adi. Gitu, sempat bercandain dan saya bilang, di antara kalian sudah mengambil 400.000 rupiah dan saya sudah tahu orangnya. Cuman ini mah bercanda lah, gak usah diceritain di jumlah. Tapi akhirnya sampai orang itu ketakutan. Itu nanti khusus lah dengan Pak Adi saya cerita. Gak enak di sini nih. Teh Seli nanti jadi takut ke saya. Siap, Coach. Iya, oke, Mbak Seli. Udah ya? Ya, Satu lagi. baik. Tadi Coach. ada Bapak Abdul Qadir yang raise hand. Bisa bergabung, Pak Abdul Qadir mau menanyakan, bisa menyampaikan pertanyaannya? Iya. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, bergerak di bidang bakery. Kami UMKM baru 2 tahunan yang saya rasakan ada kemajuan gitu, Coach. Cuman permasalahan kami itu, Coach, kami itu berat sekali untuk melangkah. Soalnya kami ini belum punya sistem dan tim yang kami ajak untuk melompat begitu, Coach. Terus yang saya tanyakan ada 2. Pertama, bagaimana caranya membentuk tim? Dimulai dari apa dan bagaimana begitu, Coach? Pertama. Terus kedua, mengenai pemaparan Coach tadi itu, kita harus ada rapat harian, mingguan, bulanan atau tahunan ya kan. Kalau di kami kan sistemnya borongan nih. Jadi kami membebaskan mereka karena semuanya ibu-ibu rumah bukan masing-masing ya kan. Nah, untuk itu saya kasih kebebasan waktu lah, jam berapa. Nah, bisa
memberikan rapat harian, mingguan, atau tahunan begitu. Terima kasih. Sama-sama. Tadi suara di saya delay gitu ya? Suara di yang lain delay nggak tadi? Ya, agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus ya. Tapi saya coba menangkap aja ya. Coba kita raba-raba untuk sahabat kita yang keren. Jadi tadi itu bagaimana cara kita membangun tim ya. Mulainya dari mana? Ya mulainya itu tadi. Sebenarnya mulainya dari diri kita dulu. Kita harus menjadi sosok leader yang pantas untuk diikuti dan menginspirasi. Jadi sebenarnya ciri seorang leader itu tadi ada dua. Jadi diikuti dan menginspirasi. Nah, kalau kemampuannya tadi ada tiga. Kemampuan mempengaruhi tingkah laku, ya, kemampuan mempengaruhi, kemampuan mengarahkan tingkah laku, dan kita memiliki kemampuan yang lebih soal bagaimana cara mencapai tujuan bersama itu. Nah, jadi kita harus menjadi strong leadership dulu. Strong leadership, leader yang kuat. Nah, nanti setelah itu baru kita akan bisa bentuk tim. Mulai kita rekrut sesuai dengan kebutuhan, kompetensi yang kita butuhkan itu seperti apa, lalu kita akan lakukan training and development. Training and development. Ya. Jadi begini. Saya itu dulu aktif di sebuah organisasi entrepreneur ya mungkin terbesar lah di Indonesia ya. Nah, waktu itu saya ditanya, waktu itu saya jadi pengurus ya di awal-awal tahun 2011-2012 gitu, jadi pengurus tuh 2 periode di organisasi tersebut. Itu teman-teman saya itu bertanya, Kang, itu setiap Jumat timnya di training, kan begitu ya? Nah, itu setiap Jumat timnya di training atau sebulan sekali kah? Terus saya bilang setiap Jumat. Terus saya ditanya lagi sama teman-teman saya, itu materinya apa? Itu kan artinya kan sebulan 4 kali, setahun berapa kali, dan terus menerus gitu ya. Waktu itu Mijana usianya udah berapa tahun tuh? Ketika ditanya itu mungkin udah sekitar 5 tahun. Itu terus menerus dari awal gitu. Iya, saya cerita iya. Dan mereka itu apa nggak bosen nanti gitu, teman-teman kita karyawannya apa nggak bosen, apa nggak kehabisan bahan untuk disampaikan ke mereka? Saya bilang tidak, bahan akan selalu ada. Dan yang kita lakukan bisa jadi repetisi. Karena apa yang kita sampaikan seminggu yang lalu bisa jadi dia udah lupa gitu. Nah, kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya training setiap pekan terus saya training? Kenapa? Karena saya butuh super team. Saya butuh super team. Jadi super team itu memang harus kita rawat terus. Harus kita didik terus. Harus kita bentuk terus. Dan jangan pernah bosan untuk melakukan itu. Nah, makanya kalau mengelola SDM itu kan memang itu apa namanya? Dibilangnya itu paling ruwet, paling ribet. Tapi alhamdulillah saya relatif dalam tanda kutip berhasil. Ya, dalam tanda kutip berhasil. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar tentang kisah pemimpin samurai, kenapa pemimpin samurai itu bisa memiliki pasukan samurai? Pasukan samurai, tahu? Pasukan samurai itu adalah mereka pasukan yang memegang katana. Jadi pedang itu katana namanya. Nah, orang yang memegang katana itu namanya samurai. Kalau kita kan seringkali kebalik ya, samurai itu pedangnya. Pasukan samurai kalau kita perhatikan misalkan di film-film gitu ya, pasukan samurai itu adalah pasukan berani mati. Yang jadi pertanyaan kan begini, kenapa tuh pasukan itu mau mati gitu loh? Berani mati, berani mempertaruhkan nyawanya. Kenapa gitu? Ternyata pasukan samurai berani mati, pasukan samurai berani bertaruh nyawa karena pasukan samurai dipimpin oleh seorang pemimpin samurai. Siapakah pemimpin samurai? Pemimpin samurai adalah orang yang jarak ujung pedang musuh dengan dirinya atau dengan tubuhnya adalah yang paling dekat. Jadi, kalau kita ingin membentuk tim yang loyal, tim yang solid, tim yang keren, super tim,
maka kita harus menjadi seorang strong leader, seorang pemimpin yang pantas dibela. Kenapa? Karena pemimpin ini telah membela kami. Pantas didukung. Kenapa? Karena pemimpin ini telah mendukung kami. Pantas untuk dibersamai. Kenapa? Karena pemimpin inilah yang membuat derajat kehidupan kami meningkat. Pemimpin inilah yang membuat kebahagiaan kami meningkat. Pemimpin inilah yang membuat kesejahteraan keluarga kami meningkat. Maka pemimpin ini wajib saya bersamai, saya bela, saya support. Karena semakin besar perusahaan beliau, maka ini akan punya korelasi signifikan dengan semakin sejahteranya kami semua. Kan begitu. Jadi kita bangun itu. Lalu kan pertanyaannya gimana? Karena ini bukan karyawan yang memang benar-benar karyawan. Ini kan borongan gitu. Ini kan borongan. Nah, ini menarik gitu ya. Ini menarik kalau borongan. Kalau borongan itu kadang ya kita mau pakai peraturan perusahaan juga gimana, orang ya mereka kadang jam kerjanya juga mereka yang menentukan, apalagi kalau borongan kayak gini bisa jadi kalau misalkan ini konveksi mesinnya juga apa namanya dibawa ke rumahnya masing-masing dan lain-lain. Ini menarik. Kebetulan saya punya klien yang memang perusahaannya konveksi. Ketika dulu belum saya tangani, Masya Allah, PR-nya itu selalu soal ini. Selalu soal ini. Soal SDM yang memang borongan. Sehingga menganggap si owner bisnisnya itu, bisnis ownernya itu adalah seseorang yang ya tidak perlu terlalu mereka hargai. Gitu. Karena mereka merasa ya selevel aja. Gitu. Akhirnya dibuatlah treatment bahwa ini contoh karena borongan, ini contoh aja, contoh kasus sampai seolah-olah si teman-teman yang borongan itu kompak mengatur membuat peraturannya sendiri. Mereka mau ngerjain ini, gak mau ngerjain yang itu, karena yang ini keuntungannya lebih gede, yang ono ongkos jahitnya misalkan lebih murah dan seterusnya. Nah, akhirnya seolah-olah bisnis owner itu yang dikendalikan oleh tenaga kerja borongan tadi. Tapi setelah strong leadership-nya dibentuk, salah satu dibentuknya adalah mulai berani, mulai powerful, dia tegas apabila yang tidak ingin, apabila tidak ikut peraturan perusahaan, maka silahkan. Nggak perlu kerja di tempat saya. Nggak perlu jalin kerjasama, Anda jadi orang yang terlibat dalam proses produksi di tempat saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika digituin, gak berani lagi tuh mereka untuk neko-neko. Mereka untuk ngatur terserah kemauannya sendiri. Gara-gara itu, mereka sekarang lebih tertib, lebih patuh, dan seterusnya. Dan bukankah hal ini ketika proses produksi berjalan dengan baik, ketika proyek atau tender atau apapun itu malah lebih banyak masuknya ke perusahaan di mana mereka bekerja sama, maka bukankah itu juga berarti kesejahteraan mereka yang borongan itu meningkat? Karena yang borongan kan tidak jelas, tidak tetap. Semakin banyak yang mereka kerjakan, maka yang mereka dapatkan semakin tinggi. Artinya ketika semakin banyak orderan masuk ke bisnis owner ini, maka mereka pun akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang jauh lebih banyak lagi. Gitu ya. Itu mungkin jawabannya dari kemampuan saya yang terbatas. Masih ada lagi kah? Baik ya, ternyata semakin malam semakin ini ya, pertanyaannya semakin menarik. Mohon maaf ya Pak Abdul kalau tidak cocok jawabannya. Yang bagus itu jawaban Mbak Sally sebenarnya. Pak Cucu. Oke, satu lagi Pak Cucu ya, pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Mungkin dari Ibu Hana Zafira ini menarik sekali pertanyaannya, apa poin-poin pertanyaan penting yang efektif saat melakukan proses interview karyawan dan melatih karyawan yang pemalu atau pendiam atau yang pasif agar menjadi karyawan yang berani dan inisiatif dalam pekerjaan. Itu Pak Cucu Haris, bisa langsung dijawab. Apa poin-poin penting yang harus kita tanyakan kepada calon karyawan kita?
Maka kalau saya sesuaikan dengan posisi pekerjaan yang akan mereka tempati. Posisi pekerjaan ini membutuhkan kompetensi seperti apa? Misalkan mereka yang melamar ini untuk posisi marketing. Maka saya biasanya akan bertanya tentang kompetensi mereka seputar marketing. Saya akan melatih saya akan ngetes bagaimana cara mereka untuk berbicara di depan umum. Disuruh berdiri, disuruh memperkenalkan diri, dan seterusnya. Karena bagi seorang marketing, kemampuan public speaking itu kan penting. Nah, kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan posisi yang kita butuhkan. Bahkan seringkali kita hanya cukup dengan 1-2 pertanyaan, kita sudah bisa menebak kompetensi mereka itu seperti apa. Dan seiring waktu, teman-teman, kebetulan memang saya di bidang SDM atau ke-HRD ini kan udah cukup lama. Kadang dengan melihat wajahnya aja saya udah bisa paham gitu. Kadang dan itu terbukti. Ini ini contoh ya. Misalkan saya bertemu dengan seseorang anak muda, wah ini anak muda ini keren loh. Gitu. Dan beneran ketika direkrut beneran keren gitu. Atau ada orang memaksakan diri untuk masuk kerja bla bla bla, tapi misalkan karena mohon dibantu, butuh banget pekerjaan. Nah, tapi kita udah tahu ini nggak akan lama nih kalaupun kita kasih pekerjaan, dan biasanya itu benar ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah terlatih itu hanya dengan melihat wajahnya saja itu udah bisa ketahuan. Misalnya wajah saya dilihat nih udah ketahuan nih seperti apa. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang penting adalah pertanyaan yang sesuai dengan posisi lowongan yang akan mereka tempati. Sesuaikan kompetensinya seperti apa, maka sesuaikan pertanyaannya sesuai dengan itu. Lalu berikutnya adalah bagaimana kalau mereka itu, gimana tadi? Kalau mereka itu ternyata pendiam, gitu ya? Malu atau pasif, Pak Haris, agar Oh, menjadi lebih berani atau aktif melakukan inisiatif di dalam sebuah pekerjaan. Ya. Bagaimana kalau ternyata mereka itu tadinya pemalu, bagaimana merubahnya menjadi malu-maluin, kan begitu? Makanya teman-teman, pada saat briefing, itu kan kita ada briefing. Nih kalau timnya masih belum banyak, itu briefing itu bisa bareng-bareng gitu. Kalau timnya udah sangat banyak, itu briefingnya itu bisa per divisi atau per unit divisi. Kalau udah semakin banyak lagi. Tapi kalau masih sedikit tuh bisa bareng-bareng. Lakukan briefing. Nah, nanti kita latih di briefing itu. Saya dulu diajarin itu ada yang disebut dengan WIFEL. What I feel like expressing. What I feel like expressing. Jadi nanti setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Gitu. Tetapi endingnya itu harus menunjukkan rasa semangat dan rasa antusias untuk bekerja. Gitu. Mungkin dia akan memulai dengan cerita kesedihan, terus kepedihan, tapi ujungnya itu ada hikmah di balik itu yang membuat mereka semangat. Nah, itu what I feel like expressing. Nah, itu di briefing terus dilatih begitu. Tak cukup hanya sampai di situ, maka nanti tambahkan dalam setiap hari ada satu orang yang dia ditugaskan untuk membaca buku sebelumnya dan akhirnya dia harus menceritakan isi buku tersebut. Gitu. Nah, selain melatih dia untuk menambah wawasannya, kita juga melatih dia untuk menceritakan kembali, mengambil intisari, mengambil kesimpulannya. Dan berani ngomong di depan teman-temannya. Kalau misalkan kita duduk, dia disuruh berdiri untuk menceritakan hal itu. Atau kalau kita nggak mau ngasih buku deh, kan masalahnya buku di tempat saya terbatas, minjem ke perpustakaan sudah di backlist karena saya udah berapa kali nggak ngembaliin bukunya. Maka suruh aja menceritakan hikmah yang beliau dapat ketika kemarin pulang kerja sampai sekarang mau kerja lagi.
Di hari itu dapat hikmah apa? Tolong disampaikan. Dan itu sudah kami praktekkan. Saya masih ingat gitu, ada seseorang yang mohon maaf itu benar-benar ketika dia harus jangankan ngomong, untuk berdiri di depan teman-temannya saja, itu lututnya itu mohon maaf ya itu udah getar lututnya karena dia mode silent dan getar kali. Udah getar gitu. Berdirinya itu udah kayak ada gempa bumi gitu. Gitu. Terus nanti dia udah mulai itu bisa ngomong tapi suaranya itu gak jelas. Gitu. Sedikit suaranya. Terus keringet dingin keluar bercucuran, berember-ember, pakai dilapinya pakai kanebo karena tisu udah nggak cukup. Tapi seiring waktu dia itu jadi malah kesenangan ngobrol di depan kita gitu. Jadi caranya latih terus gitu ya. Caranya latih terus ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, wah tapi itu ternyata saya coach, bukan karyawan saya. Yang seperti itu itu gimana caranya? Pertama-tama lakukan ngobrol di depan cermin. Kalau cerminnya retak, mulai kita pindah ngobrol di depan 1, 2, 3 orang. Kalau 1, 2, 3 orang udah bisa kita kuasai, ngobrol di belasan orang. Kita sudah kuasai ngobrol di 20-an, 30-an orang dan seterusnya. Akhirnya kita bisa berani ngobrol di depan orang banyak. Kenapa? Karena ternyata saya dulu juga melakukan hal itu kepada teman-teman pelaku usaha. Saya bilang, kalian itu harus terbiasa ngobrol di depan umum. Sekarang mungkin kalian punya karyawan cuma 1, 2, 3 orang. Tapi seiring waktu Allah mudahkan kalian punya karyawan banyak sampai ratusan orang. Kalau kita nggak bisa ngobrol di depan mereka, di depan umum, apa jadinya? Apa kata dunia gitu? Nah, jadi ternyata itu harus dilakukan dengan Allahumma paksakeun. Jadi dipaksain aja. Paksain. Cari lihat mana yang pemalu, suruh lagi. Besok dia masih pemalu, suruh lagi. Nanti kan protes dia. Bu, kok saya terus yang disuruh bicara? Ya karena masih malu-maluin. Berikutnya suruh lagi. Dan ini sudah saya praktekkan, Bu, dan terbukti berhasil. Sekian. Baik, ya. Terima kasih Pak Cucu Haris. Wah, ternyata semakin malam semakin seru ya begitu pembahasannya. Namun mohon maaf sayang sekali karena memang kita keterbatasan waktu begitu ya. Jadi untuk dari kami Kampus BOS memang kita akhiri dulu untuk sesi kelas pada hari ini begitu ya. Terima kasih kepada Bapak Cucu Haris selaku pemateri. Terima kasih juga untuk semua sahabat trainer ya yang sudah bergabung pada hari ini begitu. Nah, ini saya sampaikan sedikit mengenai poin-poin penting dalam kelas hari ini mengenai 8 jurus membangun tim produktif. Ada 8 poin yang memang difokuskan di sini mengenai leadership, kemudian struktur organisasi, kemudian pastikan tim memahami visi dan misi, lakukan training development, memenuhi fasilitas yang memadai, bangun komunikasi efektif serta bangun hubungan yang baik dengan karyawan, bangun komitmen dan berikan penghargaan, dan yang terakhir lakukan evaluasi dan perbaikan dan pengendalian gitu ya. Jadi inti dari 8 poin dari membangun tim produktif begitu. Nah, sampai jumpa besok malam di jam yang sama pukul 8 malam ya para sahabat trainer. Saya spill nih untuk temanya besok itu mengenai cara baru untuk pahami siapa target market Anda. Jadi tidak kalah menarik dengan materi hari ini ya. Kemudian juga stay tune terus karena besok kita pengumuman untuk 2 pemenang yang mendapatkan THR dari Kampus BOS begitu ya. Saya terima kasih, saya Sally. Terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.